Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa diterangi oleh setiap kebenaran firman-Mu. Engkau membukakan pengertian kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti siapakah pribadi Tuhan Yesus bagi setiap kami. Karena itu Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita masih akan merenungkan tentang makna roti hidup. Satu-satunya sumber kehidupan manusia yang tidak akan habis dalam perjalanan hidupnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan dirinya, Akulah roti hidup yang bersifat kekal dan memberikan hidup manusia keselamatan kekal. Tuhan Yesus adalah sumber hidup yang merupakan anugerah karena Dia akan memampukan kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Namun orang banyak yang mengikuti Yesus ketika itu orientasinya hanya pada makanan jasmani. Tuhan Yesus mengajarkan mereka untuk mengarahkan hidup mereka pada hal-hal yang mendasar atau esensial, yaitu hal-hal yang dikehendaki Allah. Ada banyak orang yang bingung tentang apa yang Allah kehendaki untuk mereka lakukan. Jawaban Tuhan Yesus singkat dan sederhana. Kita harus percaya kepadanya yang telah diutus oleh Allah Bapa. Orang yang mempunyai roh Allah mampu mengerti firman Tuhan dan kehendaknya. Kehendak Allah adalah manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, pasal yang ke-6 ayat 29 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Tuhan senang dan berkenan kepada kita bukan karena pekerjaan yang kita lakukan, namun karena kita mempercayai Tuhan Yesus. Langkah pertama adalah menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Kemudian memulai kehidupan rohani bersamanya, menjalani kehidupan rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jawaban orang banyak ketika itu masih menunjukkan tujuan pada hal-hal yang bersifat jasmani. Mereka menuntut tanda roti mana seperti yang nenek moyang mereka makan di padang gurun, seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-32. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Bapalah sumber mana itu, bukan Musa. Sekarang Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang dapat mengenyangkan kehidupan rohani, yaitu untuk hidup yang kekal. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-33.
Orang banyak itu tidak dapat memahami makna rohani yang Tuhan ajarkan dengan mengatakan di dalam ayat yang ke-34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Tuhan Yesus adalah roti hidup yang diberikan Allah Bapa. Setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Sama seperti nenek moyang, orang banyak itu yang hanya mengomel dan bersungut-sungut tentang roti mana. Ketika kekurangan makan di padang gurun, mereka mengeluh dan Tuhan memberikan mana yang turun dari langit. Tuhan memenuhi kebutuhan makanan setiap hari. Setelah makan makanan rohani pun mereka juga mengeluh karena mereka mulai bosan. Sekarang orang Yahudi juga ingin menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja untuk menolong mereka. Mereka sudah menikmati roti pemberian Tuhan Yesus, tetapi tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai anugerah Allah bagi mereka. Tuhan Yesus lebih besar dari mana. Yang makan mana akan lapar lagi, tetapi yang makan mana roti hidup akan mendapat keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberikan hidup kekal yang jauh lebih penting dari hidup sementara yang bergantung pada makanan jasmani. Marilah kita senantiasa setia dan taat setelah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya makanan yang dapat menopang kehidupan tubuh jasmani, memelihara jiwa, dan memberikan kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kehidupan rohani kami boleh semakin dalam ketika kami bersekutu dengan Engkau yang adalah roti hidup itu. Engkau menolong kami Tuhan untuk kami memahami setiap kebenaran firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kehidupan kami di dunia ini hanyalah sementara ya Tuhan. Karena itu biarlah kami terus memahami kehidupan kekal yang akan Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Karena itu biarlah di dalam hari-hari ini Tuhan, kami boleh semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.